Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gipari Fauzanopal dari kelas TI 20C ingin menjelaskan tentang linear program metode grafik dan metode simplex maksimasi. Pengertian linear programming. Teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya secara optimal. Yang kedua, suatu model umum yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah pengalokasian sumber-sumber yang terbatas secara optimal. Dalam mode LP dikenal dua macam fungsi, yaitu fungsi tujuan adalah fungsi yang menggambarkan tujuan sasaran di dalam permasalahan LP yang berkaitan dengan pengaturan secara optimal sumber daya untuk memperoleh keuntungan maksimal atau biaya minimal. Pada umumnya, nilai yang akan dioptimalkan dinyatakan sebagai Z. Yang kemudian fungsi batasan. Fungsi batasan merupakan bentuk penyajian secara matematis batasan-batasan kapasitas yang tersedia yang akan dialokasikan secara optimal ke berbagai kegiatan. Asumsi-asumsi dasar linear programming. Proportionality, naik turunnya nilai Z dan penggunaan sumber atau fasilitas yang tersedia akan berubah secara sebanding proporsional dengan perubahan tingkat kegiatan. Kemudian additivity, nilai tujuan tiap kegiatan tidak saling mempengaruhi atau dalam LP dianggap bahwa kenaikan dari nilai tujuan Z yang diakibatkan oleh kenaikan suatu kegiatan dapat ditambahkan tanpa mempengaruhi bagian nilai Z yang diperoleh dari kegiatan lain. Divisibility, keluaran atau output yang dihasilkan oleh setiap kegiatan dapat berupa bilangan pecahan, demikian pula dengan nilai Z yang dihasilkan. Yang terakhir, deterministik atau certainty. Asumsi ini menyatakan bahwa semua parameter yang terdapat dalam model LP A, IJ, BI, CJ dapat diperkirakan dengan pasti meskipun jarang dengan tepat. Metode penyelesaian masalah grafis dua variabel dan matematis simplex method. Soal latihan metode grafis. Sebuah perusahaan menghasilkan dua barang, meja dan kursi. Harga masing-masing barang dan kebutuhan sumber daya terlihat pada tabel berikut. Di samping itu, menurut bagian penjualan, permintaan meja tidak akan melebihi 4 unit. Nah, di sini ada sumber daya, meja, kursi, dan sumber daya yang tersisa. Di sini sumber dayanya ada bahan mentah. Bahan mentah itu mejanya ada 1, kursinya ada 2. Sedangkan sumber daya yang tersisanya ada 10. Kemudian buruh. Mejanya ada 6, kursinya ada 6, sumber daya yang tersisa ada 36. Kemudian yang terakhir harga per unit. Harga per unit meja itu adalah 4 dan kursi 5. Nah, di sini untuk mencari sumber daya yang tersisanya maka harus dilakukan pencarian. Masalah untuk memaksimumkan penerimaan dirumuskan menjadi maksimumkan Z sama dengan 4x1 ditambah 5x2 dengan syarat x1 ditambah 2x2 lebih kurang dari 10. 6x1 ditambah 6x2 kurang dari sama dengan 36. Kemudian X1 kurang dari 4 sama dengan di bawahnya X1, X2 lebih dari sama dengan 0. Nah, berikut di sini adalah grafiknya ya. Ini grafiknya 6x tambah 1 ditambah 6x2 sama dengan 36. X1 sama dengan 4, X1 ditambah 2x2 sama dengan 10. Suatu daerah yang secara bersamaan memenuhi ketiga kendala ditunjukkan oleh area yang diarsir. Jadi yang diarsirnya yang sini ya.
oleh area yang diarsir. Wilayah ini dinamakan solusi layak atau ruang solusi. Titik R dan S adalah solusi layak dan P dan Q bukan solusi layak. Contohnya A 0,4 4x1 ditambah 5x2. 4 dalam kurung 0 ditambah 5 dalam kurung 4 sama dengan 20. B. Perpotongan 1 dan 2 x1 ditambah 2x2 sama dengan 10. 6x1 ditambah 6x2 sama dengan 36. Bintang 3 bintang 1. 3x1 ditambah 6x2 sama dengan 10. 6x1 ditambah 6x2 sama dengan 10. Min 3x1 sama dengan min 6x1 maka 2. Kemudian x1 ditambah 2x2 sama dengan 10. 2 tambah 2x2 sama dengan 10. 2 kali 2x2 sama dengan 10 kurang 2 atau min 2. 2x2 sama dengan 8. x2 sama dengan 4. Jadi 4x1 ditambah 5x2 sama dengan 4 dalam kurung 2 ditambah 5 kali 4 sama dengan 8 ditambah 20. Jadi hasilnya itu adalah 28. Di sini yang C perpotongan 2 dan 3. 6x1 ditambah 6x2 sama dengan 36. X1 sama dengan 4. 6 dikali 4 ditambah 6x2 sama dengan 36. 6x2 sama dengan 36 dikurang 24. 6x2 sama dengan 12. Jadi hasilnya x2 nya itu adalah 2. 4x ditambah 1 4x1 ditambah 5x2 sama dengan 4 kali 4 ditambah 5 kali 2 sama dengan 26. Yang kemudian yang E 0,0 jadinya 4 kali 0 ditambah 5 kali 0 hasilnya 0. Kemudian kita ke metode simplex bentuk standar. Metode simplex untuk kasus memaksimalkan. Metode simplex dapat digunakan untuk menyelesaikan program linear banyak variabel lebih dari 2. Untuk memudahkan memahami metode ini akan diberikan satu contoh. Contohnya adalah memaksimalkan f sama dengan 2x plus y dengan kendala x plus 2y kurang dari sama dengan 80. Kemudian 3x ditambah 2y kurang dari sama dengan 120. X kurang dari sama dengan 30. X kemudian y kurang lebih besar dari sama dengan 0. Penyelesaian. Langkah pertama adalah mengubah pertidaksamaan pada kendala menjadi persamaan. X plus 2y kurang dari sama dengan 80. X plus 2y tambah S1 sama dengan 80. 3x ditambah 2y kurang dari sama dengan 120. 3x sama dengan 2y plus S2 sama dengan 120. X kurang dari sama dengan 30 menjadi X tambah S3 sama dengan 30. Di sini S1, S2, S3 disebut slack variabel atau variabel kelonggaran yang diberikan untuk mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Dan bintang adalah sistem persamaan linear dengan 3 sistem persamaan dan 5 variabel. M sama dengan 3, N sama dengan 5. SPL ini pasti mempunyai rank A kurang dari N. Persoalan di atas berubah menjadi memaksimalkan F sama dengan 2x plus Y ditambah 0 S1 ditambah 0 S2 ditambah 0 S3. Dengan kendala X plus 2Y plus S1 sama dengan 80, maka 3X plus 2Y plus S2 sama dengan 120. Kemudian X plus S3 sama dengan 30. Jadi X, Y lebih besar sama dengan 0. Dari SPL bintang jika X dan Y dipilih sebagai variabel bebas dan diberi nilai 0, maka langsung akan didapat nilai S1 sama dengan 80.
kemudian S2 sama dengan 120, dan S3 sama dengan 30. Dan akan memberikan nilai F sama dengan 0. Tentu saja, hasil ini belum memenuhi keinginan kita, sehingga kita berusaha mengganti variabel mana yang akan menjadi variabel basis. Hal ini yang akan kita pelajari sekarang. Kita lihat SPL bintang di atas matriks A pada SPL tersebut adalah, nah ini ya, di dalam A itu matriksnya ada 1, 1, 3, 1, 2, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, dan 1. Pada matriks A tersebut sudah ada kolom-kolom matriks identitasnya, sehingga matriks A tersebut telah berbentuk canonik. Langkah berikutnya membuat dan mengisi tabel simplex sebagai berikut. Nah, berikut tabelnya bisa dilihat oleh kalian yang melihat video ini. Di sini ada keterangannya. Keterangannya yaitu CJ sama dengan koefisien dari variabel pada F. Kemudian XJ. XJ adalah semua variabel yang dipilih menjadi variabel basis untuk memilihnya. Ambil variabel yang ada di atas kolom 1. Kemudian CI, koefisien dari XI dan F. Lalu ada BI, kolom suku tetap pada SPL bintang. R1 atau RI, hasil dari BI dibagi elemen dari kolom kunci lebih besar dari 0. ZJ, ZJ sama dengan sigma CI atau hasil dot produk dari dengan kolom-kolom dari A dikurangi elemen-elemen dari CJ. Berikut cara memperbaiki tabel. Pada tabel di atas, selama elemen ZJ dikurangi CJ, pada kolom kedua mempunyai nilai negatif yang paling besar, sehingga kolom tersebut kita pilih sebagai kolom kunci. Setelah kita dapatkan kolom kunci, isilah kolom RI dengan cara membagi elemen-elemen pada kolom BI dengan elemen pada kolom kunci. Dengan syarat BI harus sama dengan 0. Dari elemen pada kolom RI tersebut kita lihat bahwa baris ketiga mempunyai nilai yang terkecil, sehingga elemen A31 yang dicetak tebal menjadi elemen kunci yang akan menentukan variabel yang akan diganti menjadi variabel basis. Tabel kedua adalah sebagai berikut. Nah, berikut ini adalah tabelnya. Tabel kedua ini kita dapatkan dari tabel pertama dengan cara mengubah elemen kunci menjadi 1 dan elemen lain pada kolom tersebut menjadi 0 dengan menggunakan transformasi elementer. Lalu proses selanjutnya sama seperti di atas, dan kita dapatkan kolom kunci dan elemen kunci. Pada proses ini elemen kuncinya adalah A22 yang dilingkari, dan proses dilanjutkan dengan tabel ketiga sebagai berikut. Tabel berikut. Pada tabel penyelesaian ini kita lihat elemen-elemen pada baris ZJ. ZJ sama dengan CJ. Semuanya sudah dikurang lebih besar sama dengan 0, sehingga penyelesaian. Untuk kolom ZJ kurangi CJ itu ini ya. Ini nih yang saya ini kursornya. Nah, kemudian sudah kita dapatkan yaitu X sama dengan 30Y. X sama dengan 30, Y sama dengan 15, dan F sama dengan 75. Sekian dari penjelasan saya tentang materi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.